Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Nah, di video kali ini tuh sebenarnya tentang apa ya, berapa bulan yang lalu aku balik ke Hong Kong. Kenapa kok aku ditangkap imigrasi? Sebenarnya aku tuh udah lama pingin apa ya, cerita, cuman kebetulan HP yang buat ngevlog ini rusak gitu, dan juga kamarku ini nggak ada lampunya, dan ini pun lampunya pun apa ya, lampu ini loh yang ces-cesan itu, nanti kalau lama-lama beriut terus itu lampunya nggak begitu terang gitu ya. Jadi lampu yang atas itu rusak gitu, jadi aku nggak ada kesempatan untuk bikin konten, dan juga karena emang setelah balik ke Indo itu kayaknya sibuk banget gitu ya, jadi belum sempet juga gitu. Dan ini aku mau nyeritain kenapa kok aku itu ditangkap sama imigrasi Hong Kong, dan itu pun tidak aku apa ya, sadari gitu loh. Sadarnya ketika di Hong Kong kayak gitu ya. Sambil cerita ini aku mau apa ya, ini kan aku mau keluar gitu ya, jadi aku sambil dan ya teman-teman, kita ceritanya santai aja gitu ya. Gini, aku tuh apa waktu dari Indonesia, tahulah aku tuh cuti selama 1 bulan lebih ya. Sebenarnya kejadiannya itu seperti itu. Seharusnya aku tuh cutking itu keluar dari Hong Kong terus balik lagi ke Hong Kong gitu ya. Nah, aku dulu rencana itu mau cutking terus berhubung aku pulangnya sama bosku itu dimajuin ke Indonesianya tanggal 19 Maret ya. Aku maunya kan itu kan kalau udah mendekati Lebaran gitu ya. Ternyata aku dimajuin gitu, jadi aku nggak cutking ya. Aku pikirku sekalian nanti pulang aja lah, toh tanggalnya juga nggak melebihi gitu. Jadi aku tuh paling lambat itu harus keluar Hong Kong itu tanggal berapa itu, 23. Sebelum tanggal 23 aku harus keluar Hong Kong. Jadi pikirku itu tanggal 19 oke lah, aku udah keluar Hong Kong, aku nggak mikir cutking ya. Jadi, dan tahulah aku tuh kemarin cuti ya 1 bulan lebih ya, karena emang udah 4 tahun setengah aku nggak pulang. Jadi aku pulang nemuin anak dan apa ya, bikin masakan, apalagi mau Lebaran terus sibuk-sibuk, jadi udah nggak mikir aneh-aneh gitu ya. Dan setelah kembali, bahkan gini loh, aku tuh di Indonesia tuh dikasih cobaan ya, sebelum berangkat aku sakit, dan kemudian anakku setelah aku belum sembuh gitu, anakku tiba-tiba itu sakit juga gitu ya. Jadi setelah hari terakhir sebelum aku balik ke Hong Kong, aku berusaha ngebahagiain anak aku meski aku sakit ya. Aku tuh panik juga, udah deh aku harus kuat gitu, aku harus bahagiain anakku ya. Udahlah, apa ya, teman-teman mungkin udah tahu cerita aku kemarin kenapa anakku sakit, divonis ini ternyata ya sampai saat ini sehat-sehat aja gitu ya. Jadi intinya kali ini tuh cerita tentang kenapa kok aku ditangkap imigrasi atas ketidaktahuan aku, keteledoran aku ya. 24 ya, tanggal 24 itu aku balik ke Hong Kong ya. Tanggal 24 tanggal berapa sih aku lupa ingat, antara 23 24 itulah yang pasti ya. Ya mau berangkat pun pesawatnya terlambat karena di cuaca di Hong Kong kurang baik ya teman-teman. Terus dan akhirnya sampailah aku ke Hong Kong ya. Sampailah aku di Hong Kong itu di depan imigrasi. Aku itu nyodorin ya, kayak percaya diri ya, udah nyampe di Hong Kong, alhamdulillah pikirku udah nyampe. Terus ternyata aku itu tiba-tiba petugas imigrasinya ya
Itu kaget, wah kamu ini apa, visa kamu terlambat loh, visa kamu itu terlambat 1 bulan. Terus aku shock gitu, hah, apa, hah, cuman gitu, kayak lagi shock. Aku nggak jawab apa-apa, terus langsung oke, kamu masuk gitu. Aku dimasukin ke dalam ruangan khusus kayak gitu ya. Terus diinterogasi sih enggak, cuman pasporku dipegang, tadi dikasih label apa kayak apa gitu yo, diapain ini aku kan gitu. Juga banyak ya orang-orang bule dan siapa aja ya situ, ada nggak tahu kesalahannya apa atau sama dengan aku atau bagaimana, aku kurang paham. Otomatis aku panik ya, panik terus. Dan pasporku dan identitasku itu diproses entah apa ya, nggak tahu ya. Terus aku tuh sebenarnya sebelumnya tadinya itu aku dimarahin loh, kamu tuh gimana kok sampai visa habis. Aku cuman diem aja, aku masih shock gitu loh. Terus harusnya kamu nggak bisa masuk loh di sini, nggak bisa loh gitu. Terus akhirnya ya aku disuruh masuk ke ruangan itu. Terus aku berusaha menghubungi majikan karena emang aku 1 bulan di Indonesia, pulsa aku kan udah habis gitu, tapi aku udah persiapan segera aku masukin kayak gitu. Dan aku telepon majikanku tuh juga shock gitu, hah apa gini, aku gini bos, aku berpikirnya itu berpikirnya itu sebelum tanggal 23 itu pokoknya aku harus keluar. Dan kembali aku udah dapat visa baru. Ternyata nggak seperti itu konsepnya. Ternyata sebelum tanggal 23 Maret itu kan visaku habis kan ya. Visaku habis, aku itu harus keluar dan masuknya juga sebelum tanggal 23 gitu. Jadi jauh-jauh hari aku seharusnya aku cutking ya, keluar dan masuk gitu. Dan aku tuh tanpa aku sadari tanggal 19 yang penting aku udah keluar, dan pikirku nantinya aku akan mendapatkan visa baru. Mikirku tuh kayak gitu. Ternyata itu enggak gitu loh ya. Terus bosku juga kaget kayak gitu. Terus di ruangan itu aku ditanya, kamu apa tidak, agent kamu apa nggak tahu bos. Aku juga nggak tahu, kita semuanya sama-sama nggak tahu kayak gitu, nggak ada yang ngingetin juga. Dan aku juga nggak sadar kayak gitu loh. Jadi terus aku isi pulsaku ya. Setelah itu kan udah teleponan majikanku ya kayak gitu. Terus majikanku berusaha nelpon agen ya, terus dijelasin gini, oh mungkin dia salah paham gini. Terus akhirnya aku berusaha untuk kasih telepon ke imigrasi. Biasalah wajib stop, jangan bicara dulu sih. Terus pada akhirnya aku duduk gitu. Bos aku ngejelasin, padahal itu udah diproses di situ. Mungkin pada waktu itu mungkin selanjutnya bisa jadi itu petugasnya nantinya juga akan menyuruhku nelpon. Cuman berhubung aku sudah inisiatif nelpon bosku dulu, langsung aku sodorin. Terus akhirnya bosku dijelasin sama petugas imigrasi itu ya, untuk segera menyelesaikan ya, segera lapor ke imigrasi ya untuk mendapatkan visa. Jadi aku itu dikasih visa kecil 1 kotak ya kayak gini loh. Pokoknya 1 kotak gitu, 1 lembar. Pokoknya kecil banget gitu, kalau jatuh itu bisa berabe ya. Dan akhirnya aku bisa keluar. Jadi ini pesenku itu untuk teman-teman, hati-hati jangan teledor kayak aku. Padahal aku tuh udah bekerja di Hong Kong itu lama dulunya kayak gitu juga, tapi untuk aturan itu nggak tahu secara mendetailnya karena aku dulu cuti, mungkin visaku belum habis dan aku cuti gitu ya dulu, udah lama jadi nggak begitu ingat ya. Setelah balik lagi ini kan aku kan dalam keadaan udah lama di Indonesia, balik lagi terus pulang gitu kan, aku nggak tahu gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah pengalaman yang berharga buat kita semuanya, bahkan untuk diriku jangan sampai terulang lagi ya. Ya jangan sekedar cerita santai ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu ya. Nah ini aku tuh mau
mau berangkat libur, cuman nanti aku cari sambilan kerja ya gitu. Jadi aku harus cepet-cepet, dan ini sambil cerita karena emang belum ada waktu untuk bikin konten. Jadi gini aja nggak apa-apa ya teman-teman, sambil santai nih. Jadi semua itu buat pelajaran ya, supaya kita lebih hati-hati, jangan sampai ini menjadi hal yang ini ya. Jadi apa ya, cerita ini buat pelajaran untuk teman-teman. Kalau misalkan udah mepet, itu lebih baik cuking dulu, jangan sampai kayak aku gitu ya, mikirku sekalian cuking, nggak usah ke Makau atau ke China gitu. Jadi aku sekalian gitu, tapi itu salah, aturannya nggak kayak gitu, konsepnya nggak kayak begitu ya teman-teman. Dan ketika ini aku keluar dari itu, terus ketemu mbak-mbak yang satu pesawat sama aku kayak gitu ya, itu kaget loh, Mbak kenapa kok sampean terlambat gitu. Kalau dianya mah nunggu jemputan, akunya terlambat keluarnya kayak gitu. Terus dia bilang, aku ceritain kronologi kenapa dan mengapa. Terus dia kaget, loh kenapa Mbak bisa masuk begitu, tadi itu ada yang nggak bisa masuk kasusnya seperti Mbak, cuman ketika itu tadi itu berada di Indonesia ya, berada di Indonesia, ketika berada di Surabaya kayak gitu ya, itu sampai telepon majikannya kayaknya ya, sampai telepon majikannya itu dia nggak dikasih masuk ke Hong Kong ya, karena visanya udah nggak ada kayak gitu loh, seperti aku. Jadi aku tuh sangat beruntung kok bisa masuk ya, mungkin itu adalah doa dari orang-orang tercinta ya, khususnya orang tua aku, siapapun itu yang di luar sana mendoakan aku. Dan mungkin juga bisa jadi ya anak-anak yatim dan orang-orang yang mungkin sekitar aku ya, yang mendoakan juga ya. Ya bukannya kita mau sombong atau apa, yang jelas apapun perbuatan kita itu bisa menyelamatkan kita. Entah Tuhan itu memberi jalan kemudahan untuk kita, seperti itu ya. Ya mungkin juga dari doa-doa anak-anak yatim ya, karena mungkin kita berbagi sama mereka, sering berbagi kayak gitu ya, doa-doa dari mereka juga. Jadi aku diberi kelancaran. Bahkan ini sangat laki dan beruntung sekali aku bisa masuk kayak gitu loh. Dan bosku juga bilang seharusnya kamu tuh nggak bisa masuk ke Hong Kong itu gini-gini ya, emang betul seperti itu ya. Mungkin aku dipermudah gitu loh, yang lainnya belum tentu, bahkan bisa didepak langsung gitu loh. Berhubung aku itu ada, mungkin dilihat dari jejak rekaman, tidak pernah apa ya, nah, aku tidak punya kasus kriminal di sini atau gimana, mungkin dipertimbangkan ya ketika di Hong Kong, jadi aku nggak didepak. Dan juga di sisi lain aku juga ada visa ya, ada visa, bukan visa, ada kontrak kerja yang masih berjalan kayak gitu. Jadi aku bisa masuk kayak gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya aku mau ceritain prosesnya. Jadi setelah itu aku pulang dengan selamat, balik ke itu malam ya, balik ke sini malam ya. Terus bosku seneng aku pulang ya, lagi ke sini. Dan beberapa hari kemudian karena bosku masih sibuk, aku belum bisa ke imigrasi. Jadi aku kan cuma dikasih visa ya dari imigrasi, kayak visa turis ya, selama 1 bulan lah itu dianggap aku turis, tapi aku nanti harus cepet-cepet ngurusin ke imigrasi, jadi ke Wancai gitu ya. Jadi penuh persyaratan ya, kayak paspor, kayak kontrak kerja itu, terus surat pernyataan, terus gajinya, sama pernyataan bos aku kayak gitu ya. Ada surat kayak surat
kontrak kerja foto. Jadi aku harus fotokopi Pak, tapi semuanya itu udah bosku yang nyiapin ya. Jadi yang fotokopi itu bos aku ya, karena bos aku yang tahu apa-apa yang harus dipersiapkan kayak gitu ya. Terus pernyataan dari bos juga, surat pernyataan bahwa aku bekerja di situ ya, aku bekerja di situ kayak gitu ya. Jadi beberapa surat itu harus aku bawa, dan juga sebenarnya harus ada foto ya. Ternyata setelah di sana nggak pakai foto juga ya. Terus setelah itu aku 1 minggu baru ke imigrasi karena emang bosku lagi sibuk yang ngurusin itu. Udah, setelah aku dibawain surat itu, aku ke imigrasi sana, dan ternyata setelah di sana itu yang ngantrinya nggak terlalu lama sih. Aku di paling pojok ya, ke tempat informasi itu tanya-tanya tuh sama orangnya, diproses ya, dan giliran aku antrean ya, cepet banget sih, nggak lama-lama ya. Itu orangnya sabar banget, itu petugas imigrasinya ya. Jadi aku nyaman gitu ya. Terus dijelasin suratnya kurang, ini dari bos kamu udah ada surat pernyataan bahwa kamu kerja di situ, dan ini kurang satu lagi, kamu harus bikin surat pernyataan. Dan berhubung di situ nggak disediain kertas dan apapun itu, aku nggak mungkin bikin surat pernyataan karena nggak ada kertas nggak bawa apa-apa, karena aku pikir emang udah persyaratannya itu gitu loh. Terus akhirnya aku sama petugasnya disarankan untuk telepon majikan ya. Telepon majikan nggak diangkat-angkat juga. Terus aku SMS, aku suruh bikinin surat pernyataan. Terus sama bos aku dibikinin surat pernyataan melalui email ya, disarankan melalui email, dan udah dikasih tahu sama petugas imigrasinya dikirim kemana gitu ya. Setelah itu aku tanda tangan dan diproses gitu. Dan setelah diproses gitu, aku nunggu antri gitu, terus aku ambil dan bayar sekitar 230 gitu ya. Prosesnya nggak terlalu lama sih, nggak kayak waktu bikin ngajuin visa baru kontrak itu ya, harus nunggu kayak gitu. Nggak, itu cepet banget ya. Dan setelah itu selesai kayak gitu ya. Jadi ini bisa diambil pelajaran berharga, bahwa harus hati-hati, jangan sampai teledor kayak aku gitu ya. Ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi santai aja ya teman-teman, nih cerita sambil berdandan, karena aku tuh orangnya suka, dan kalau keluar itu memang ya suka aja gitu. Aku nggak gimana ya, suka mempercantik diri. Sambil cerita pengalaman supaya teman-teman hati-hati dan jangan teledor seperti saya ya. Dan tipis-tipis aja teman-teman, supaya lebih seger gitu ya, kita nggak pucet. Sambil cerita-cerita pengalaman. Dan kemarin itu ada yang lagi viral, nyuri tewel ya. Besok aja aku ceritain ya, karena aku tuh kalau mau cerita kayak gitu tuh berita yang akurat, bener-bener kalau cumbang simpang siur. Jadi beritanya itu nanti akan aku bahas juga ya, supaya teman-teman yang di luar sana juga hati-hati. Nah seperti ini teman-teman, aku mau berangkat pakai itu yang simpel-simpel aja. Aku udah lama nggak
meset mukaku karena aduh sibuk banget. Ini udah mau kendornya harus begini. Besok mau aku bikin supaya lebih kenceng ya. Oke teman-teman, itulah cerita aku, semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semuanya ya, dimanapun berada ya. Kalian harus teliti sebelum pulang ke Indonesia. Harus syuting dulu ya, gimana supaya nanti tidak terjadi hal-hal seperti aku kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video saya, semoga bermanfaat. Dan tadi udah nemenin aku ya, dandan sampai selesai ya. Ini aku mau keluar ya teman-teman, jadi bikin konten santai aja kayak gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan aku akan bercerita tentang hal-hal yang mengenai pengalaman aku dan juga apa yang terjadi di luar sana seputar TKW Hongkong atau dimanapun berada. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.